Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormatin, Bapak Dr. Saimara AMS Sebayang FKMSI. Perkenalkan, nama saya Kesia Dirgahayu Bangun NPM 2116116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang pelanggaran etika polisi dalam penyelidikan kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGL. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Ali. Etika merupakan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian, khususnya dalam menjalankan penyelidikan kasus korupsi. Jenis-jenis pelanggaran etika oleh polisi. Yang pertama, kekerasan, yaitu kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh tersangka selama proses persidangan. Yang kedua, diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap tersangka atau saksi berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Yang ketiga, penipuan, yaitu membuat bukti palsu yang dalam penyelidikan. Yang keempat, pengungkapan informasi rahasia, yaitu membocorkan informasi rahasia yang terkait penyelidikan. Ikut jenis-jenis etika oleh polisi. Yang pertama, kekerasan. Kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan oleh tersangka selama penyelidikan. Yang kedua, diskriminasi, yaitu perlakuan yang tidak adil terhadap tersangka oleh saksi berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Yang ketiga, penipuan, yaitu memalsukan semua bukti-bukti. Yang keempat, pengungkapan informasi rahasia, yaitu membocorkan informasi rahasia terkait penyelidikan kepada pihak yang tidak berwenang. Pelanggaran etika dalam proses penyelidikan. Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik. Yang kedua, kerugian materi. Yang ketiga, ketidakadilan. Saya akan menjelaskan 2 gambaran umum pelanggaran etika. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang, yaitu beberapa kasus menunjukkan penyalahgunaan wewenang polisi dalam penyelidikan. Hal ini berusaha merupakan pemerasan, intimidasi, atau manipulasi saksi. Yang kedua, keterlibatan dalam korupsi. Yang pertama, ada juga kasus di mana polisi sendiri terlibat dalam korupsi, menerima suap atau menghambat atau memanipulasi proses penyelidikan. Saya akan menjelaskan ada 2 gambaran umum pelanggaran etika. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Beberapa kasus menunjukkan penyalahgunaan wewenang polisi dalam penyelidikan. Hal ini bisa merupakan pemerasan, intimidasi, atau memanipulasi saksi. Yang kedua, keterlibatan korupsi. Yang ada juga di mana polisi sendiri terlibat dalam kasus korupsi, yang di mana polisi menerima atau menghambat, memanipulasi proses penyelidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran etika. Yang pertama, tekanan politik. Yang kedua, korupsi sistemik. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kurangnya pendidikan etika. Upaya mencegah pelanggaran etika polisi. Yang pertama, peningkatan pendidikan etika, yang dimana meningkatkan pendidikan etika terhadap polisi. Yang kedua, pengawasan internal yang efektif, yang dimana memperkuat sistem pengawasan internal dan sanksi yang tegas dalam terhadap pelanggaran etika. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yang dimana meningkatkan transparansi dan dalam proses penyelidikan membuat polisi lebih akuntabel dan terhadap publik. Yang kelima, reformasi hukum, yang dimana merevisi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penyelidikan korupsi. Pada masyarakat dalam mengawasi kinerja polisi. Yang pertama, laporan kejahatan, yang dimana masyarakat harus aktif melaporkan setiap pelanggaran etika terhadap polisi. Yang kedua, partisipasi dalam proses penyelidikan, di mana masyarakat dapat terlibat dalam proses penyelidikan dengan memberikan informasi atau saksi. Yang kedua, advokasi atau pengawasan, yang dimana masyarakat dapat dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap kinerja dalam masyarakat. Kesimpulan, pelanggaran etika polisi dapat menghambat proses penyelidikan kasus korupsi, yang dimana penting untuk meningkatkan pendidikan etika, memperkuat pengawasan, meningkatkan peran masyarakat, dan mengawasi kinerja polisi. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi makalah saya.